Hai semua, selamat datang di channel Gowes Healing. Pada video kali ini, kita akan membahas mengapa bersepeda bisa menjadi cara terbaik untuk mengatasi obesitas. Bersepeda tidak hanya membantu membakar kalori, tetapi juga meningkatkan metabolisme dan kebugaran tubuh. Saya di sini akan berbagi kisah inspiratif dari orang-orang yang berhasil menurunkan berat badan dengan bersepeda, serta membahas hasil penelitian yang mendukung efektivitas bersepeda dalam mengatasi obesitas. Selain itu, saya juga akan berbagi tips praktis tentang cara memulai rutinitas bersepeda yang aman dan efektif. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe, like dan memberikan komentar untuk channel ini. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Obesitas adalah kondisi kesehatan yang serius yang bisa menyebabkan berbagai masalah, seperti penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Mengatasi obesitas bukan hanya soal memperbaiki penampilan, tapi juga tentang kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik. Bersepeda adalah salah satu cara terbaik untuk membakar kalori. Saat kita bersepeda, tubuh menggunakan energi yang tersimpan dalam bentuk lemak yang membantu menurunkan berat badan. Dalam 1 jam bersepeda dengan kecepatan sedang, kita bisa membakar sekitar 400-600 kalori. Bayangkan, betapa banyak kalori yang bisa kita bakar jika kita rutin bersepeda. Tidak hanya membakar kalori, bersepeda juga meningkatkan metabolisme. Metabolisme yang lebih tinggi, berarti tubuh membakar lebih banyak kalori, bahkan saat istirahat. Ini membantu menurunkan berat badan kita lebih efektif. Bersepeda melibatkan berbagai otot tubuh, terutama otot kaki. Dengan membangun otot, tubuh kita menjadi lebih efisien dalam membakar kalori. Selain itu, bersepeda juga meningkatkan kebugaran kardiovaskular, yang penting untuk kesehatan jantung. Kardiovaskular adalah sistem peredaran darah pada tubuh kita yang terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Salah satu alasan mengapa bersepeda adalah cara yang efektif untuk mengatasi obesitas. Karena bersepeda mudah dilakukan dan menyenangkan. Kita bisa bersepeda di taman, berkeliling di sekitar rumah, atau bahkan mengikuti komunitas bersepeda. Dengan bersepeda membuat aktivitas fisik menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Ada beberapa kisah inspiratif dan penelitian yang menunjukkan bahwa bersepeda sangat efektif untuk menurunkan berat badan, dan bahkan dapat meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Berikut beberapa kisah dan data penelitiannya. Kisah Bill Davis. Bill Davis adalah seorang pria asal Inggris yang pernah memiliki berat badan lebih dari 150 kg. Setelah didiagnosis dengan beberapa masalah kesehatan serius, termasuk diabetes tipe 2, ia memutuskan untuk mengubah hidupnya. Bill mulai bersepeda sebagai bagian dari rutinitas harian. Awalnya, ia bersepeda jarak pendek di sekitar rumahnya. Seiring berjalannya waktu, jarak yang ditempuhnya semakin bertambah. Dalam waktu 1 tahun, Bill berhasil menurunkan berat badan sebanyak 50 kg, dan sekarang, hidup lebih sehat tanpa diabetes. Kisah Monica Morris. Monica Morris adalah seorang ibu 2 anak yang berjuang dengan obesitas setelah melahirkan. Dengan berat badan lebih dari 120 kg, Monica merasa tidak nyaman dan memiliki tingkat energi yang rendah. Ia mulai bersepeda setiap hari dan menggabungkannya dengan diet seimbang. Dengan bersepeda di taman bersama anak-anaknya, dan bersepeda statis di rumah saat cuaca buruk, Monica berhasil menurunkan berat badan hingga 50 kg dalam 2 tahun. Bersepeda juga membuatnya lebih aktif, dan bisa menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarganya.
Penelitian juga mendukung bahwa bersepeda sangat efektif untuk menurunkan berat badan. Studi dari American Journal of Public Health menemukan bahwa orang yang bersepeda secara teratur lebih mungkin mencapai berat badan ideal. Penelitian dari University of Copenhagen menunjukkan bahwa bersepeda bisa membakar hingga 1.200 kalori per minggu, dan survei Cycling UK menunjukkan bahwa 80% orang yang bersepeda secara rutin melaporkan penurunan berat badan signifikan dalam waktu 6 bulan pertama. Tips bersepeda untuk mengatasi obesitas. Mulailah dengan rute pendek dan datar sesuai dengan tingkat kebugaran Anda, kemudian tingkatkan jarak dan kesulitan secara bertahap. Mulailah dengan pemanasan selama 5-10 menit dengan bersepeda pada kecepatan rendah. Ini akan membantu meningkatkan aliran darah Anda ke otot dan akan mengurangi risiko cedera. Mulailah dengan kecepatan yang nyaman. Untuk Anda yang baru memulai, kecepatan sekitar 12-17 km per jam sudah cukup. Bersepeda secara rutin, minimal 30 menit setiap hari. Untuk membakar lebih banyak kalori, gunakan teknik interval training, yaitu bersepeda dengan intensitas tinggi selama 1-2 menit, lalu istirahat dengan kecepatan rendah selama 2-3 menit. Ulangi siklus selama 20-30 menit. Awas hati-hati, jangan pernah melakukan mengayuh sepeda dengan intensitas tinggi dalam jangka waktu yang lama. Misalnya, Anda mengayuh sepeda dalam intensitas tinggi selama 20-30 menit. Hal ini sangat berbahaya bagi kita yang belum terbiasa bersepeda, atau bagi kita yang baru memulai bersepeda. Karena hal ini dapat mengakibatkan kita kehilangan kesadaran sesaat, dan kita terjatuh. Lakukanlah interval dengan waktu yang pendek. Kecuali Anda sudah terbiasa bersepeda dalam waktu yang lama. Latihan berdasarkan zona heart rate atau zona detak jantung. Yang dimaksud dengan zona heart rate adalah zona detak jantung yang menunjukkan seberapa keras kita berlatih. Berlatih dalam berbagai zona detak jantung membantu kita mencapai tujuan hasil yang berbeda, seperti berlatih untuk tujuan pembakaran lemak atau menurunkan berat badan, berbeda dengan cara berlatih untuk peningkatan daya tahan atau peningkatan kecepatan dan kekuatan. Berlatih menggunakan zona detak jantung dapat memastikan kita mendapatkan hasil yang tepat untuk tujuan yang kita inginkan. Bersepeda dengan tujuan untuk pembakaran lemak atau menurunkan berat badan, kita perlu berlatih mengayuh sepeda di zona 60-70% dari maksimal detak jantung kita. Untuk menghitung zona detak jantung, kita perlu mengetahui detak jantung maksimal kita, dengan formula 220 dikurangi usia kita. Misalkan, jika Anda berusia 30 tahun, maka maksimal detak jantung Anda adalah 220 dikurangi 30. Sama dengan 190. Maka nilai maksimal detak jantung Anda adalah 190 bpm atau beats per menit. Dengan demikian zona 60-70% Anda adalah 190 dikali 60% sampai dengan 190 dikali 70%. Maka zona 60-70% detak jantung Anda adalah antara 114 sampai 133 bpm. Untuk mengetahui nilai detak jantung Anda, gunakanlah monitor detak jantung, agar Anda dapat memastikan berada dalam zona yang tepat. Untuk mengetahui nilai detak jantung Anda, gunakanlah monitor detak jantung, agar Anda dapat memastikan berada dalam zona yang tepat. Banyak jenis alat yang dapat digunakan sebagai alat monitor detak jantung. Di antaranya Anda dapat menggunakan smartwatch, atau dapat juga menggunakan sensor detak jantung yang dijual bebas di pasaran. Ada banyak smartwatch yang dijual dengan harga ratusan ribu, hingga jutaan rupiah. Begitu pula untuk jenis sensor detak jantung yang tersedia di pasaran.
Jika Anda menginginkannya, saya dapat membahas sensor detak jantung ini di video selanjutnya. Tulis dalam kolom komentar jika Anda menginginkan pembahasannya. Gabungkan latihan bersepeda dengan pola makan sehat. Sebelum latihan, makan makanan ringan seperti pisang atau smoothie untuk energi. Setelah latihan, konsumsi protein dan karbohidrat untuk pemulihan otot, seperti yogurt dengan buah atau roti gandum dengan selai kacang. Konsumsi makanan seimbang yang kaya protein, serat, dan karbohidrat kompleks. Hindari makanan olahan dan tinggi gula. Minum banyak air untuk menjaga hidrasi. Sahabat Goes Healing, bersepeda dapat menjadi cara yang efektif untuk mengatasi obesitas. Jadi, mari kita jadikan kegiatan bersepeda sebagai bagian dari gaya hidup kita. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan like. Silahkan berikan komentar jika Anda merasa ada yang kurang berkenan, atau Anda merasa ada masukan yang lebih baik. Semoga informasi yang kami bagikan dapat memberi inspirasi dan dorongan bagi Anda untuk menjadikan bersepeda sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Sampai bertemu kembali di video kami berikutnya. Tetaplah bersepeda dan tetap sehat. Salam sehat dari Goes Healing.